sehat. Sebabnya apa? Obat. Tauhid itu ketika engkau melihat keinginan sehatmu di tangan Allah, kau lihat keinginanmu 100% di tangan Allah, sehingga engkau tidak melirik kepada sebab. Baik, saya ingin rezeki, sebabnya adalah usaha. Tauhid itu adalah engkau lihat segala-galanya di tangan Allah, termasuk rezekimu, sehingga engkau tidak menoleh kepada sebab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sekalian rahimakumullah, pada sesi yang kedua ini biiznillah kita akan diskusi bersama tentang tazkiyatun nafs. Dalam hal ini kita mengacu sepenuhnya kepada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala yang berjudul Qawaid fi tazkiyatin nafs. Kaedah-kaedah di dalam melakukan tazkiyatun nafs. Saya kira buku ini buku dasar bagi pemula yang belajar tazkiyatun nafs. Kalau buku ini buku dasar, maka hemat saya buku yang paling puncak berbicara tazkiyatun nafs adalah kitab Madarijus Salikin, ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Taimiyah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Saya katakan ini buku puncak, buku induk, karena nyaris tidak ada buku tazkiyatun nafs melainkan semuanya mengacu, merujuk, merefer ke kitab Madarijus Salikin. Kitab Ihya Ulumuddin yang dimiliki oleh ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah juga salah satu rujukan penting dalam tazkiyatun nafs. Hanya saja yang membaca dan merujuk kepada buku ini hanya orang-orang yang berilmu, yang sudah memahami seluk-beluk akidah. Karena Imam Ghazali rahimahullah yang hidup sekian lama sebagai seorang filosofis, lalu kemudian bertemu dengan seorang mahabur yang bernama Imamul Haramain. Akhirnya beliau meninggalkan falsafah. Setelah beliau meninggalkan falsafah, beliau menuliskan beberapa buku tentang kesesatan falsafah. Antara lain adalah kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, ditulis oleh beliau untuk menyatakan kesesatan filsafat. Beliau juga menulis buku Tahafudul Falasifah, kesesatan kaum falsafah. Dan yang menarik, di dalam kedua buku tersebut Imam Ghazali rahimahullah mengkafirkan Ibnu Sina. Beliau juga mengkafirkan Al-Farabi. Padahal dua tokoh ini sangat digandrungi oleh mahasiswa falsafah. Jadi maksudnya, karena Imam Ghazali rahimahullah datang dari masa lalu yang sangat lama di dalam falsafah, sehingga Ihya Ulumuddin ini masih menyimpan banyak serpihan-serpihan falsafah. Saya punya Ihya Ulumuddin sebanyak 2 naskah. Jadi bukan cuma 1 buku, tapi 2 buku. Karena buku Ihya Ulumuddin ini sangat luar biasa, akhirnya Imam Ibnul Jauzi
Abul Farrad Ibnul Jauzi meringkas Ihya Ulumuddin, membuang beberapa pikiran-pikiran falsafahnya, lalu muncullah kitab Minhajul Qasidin. Tetapi Minhajul Qasidin ini dianggap belum sepenuhnya bersih. Akhirnya datang Imam Ibnu Qudamah, beliau melakukan penyaringan, muncullah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, Mukhtasar Minhajul Qasidin ini yang sekarang banyak. Apakah Mukhtasar Minhajul Qasidin ini sudah bersih? Belum juga. Nah ya, saya punya buku Minhajul Qasidin ini juga. Terlebih ketika beliau berbicara tentang mahabbah, masih ada beberapa pemikiran yang kurang lurus. Akhirnya datanglah Imam Al-Qasimi menulis pemurnian lagi melalui buku yang bernama Maw'idhatul Mu'minin. Alhamdulillah semua buku ini saya punya. Baik jemaah sekalian, sebetulnya di dalam bahasa Arab ada juga satu buku Tazkiyatun Nafs yang sangat bagus, tapi memiliki kelemahan ilmiah yang sangat menonjol. Buku tersebut adalah Mawsu'atu Fiqhil Qulub. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti ensiklopedi memahami hati. Buku ini terdiri dari 3 jilid yang sangat besar-besar, ditulis oleh Abdullah At-Tuwaijuri. Buku ini sangat bagus. Insya Allah akidahnya pun tersaring dengan bersih. Masalahnya penulis buku ini tidak menggunakan referensi. Ya, saya baca buku ini berkali-kali dan saya tahu ini dikutip dari kitab Madarijus Salikin. Kenapa enggak ditulis? Ini dikutip dari kitab Ibnu Rajab. Kenapa enggak ditulis? Jadi beliau mengutip dari banyak buku tapi enggak disebutkan sumber referensinya. Ditulis oleh Syekh At-Tuwaijuri. Nah, diam-diam ada seorang guru kita yang mengajarkan buku ini di salah satu stasiun radio, stasiun televisi. Meskipun beliau tidak terbuka menyebutkan nama buku tersebut karena mungkin beliau sadar dengan kekurangan buku, tapi saya tahu persis bahwa buku yang diajarkan adalah buku itu. Karena buku ini insya Allah kita sudah baca lah, jadi kita tahu. Wallahu a'lam. Sehingga dengan demikian buku Tazkiyatun Nufus terbaik dan puncak dan induk dari seluruh buku-buku Tazkiyatun Nufus adalah kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Madarijus Salikin di Indonesia diterjemahkan oleh 2 penerbit. Salah satunya Al-Kautsar, salah satunya kalau nggak salah Darul Falah. Yang Darul Falah ini diterjemahkan oleh Amrul Rafiq Gresik, guru kita yang mulia hafizullah. Lalu yang terbitan Al-Kautsar diterjemahkan oleh Katur Suwardi, Ustaz Katur Suwardi. Kita tidak merekomendasikan untuk membeli buku yang diterbitkan oleh Al-Kautsar karena saya sudah melakukan penelitian, terjemahannya sangat banyak yang keliru. Jadi tidak usah dibeli. Kalau Anda ingin beli kitab Madarijus Salikin, pastikan yang diterjemahkan oleh Ustaz Amrul Rafiq Gufran. Kalau nggak salah diterbitkan oleh Darul Falah. Hanya saja buku itu jauh lebih besar, sehingga Anda butuh uang yang lebih besar. Kalau nggak salah 300.000 untuk 2 buku itu. Saya beli juga kedua buku ini, saya beli ya, karena kita harus memberikan keterangan ke masyarakat. Saya beli juga. Maka tulisan Amrul Gufran ini walaupun ya insya Allah itu yang kita rekomendasikan. Insya Allah setiap Kamis kedua jam 10 sampai zuhur saya ada kajian Madarijus Salikin. Antum bisa ikuti melalui Instagram saya, Dakwah Mahya. Itu kajian Madarijus Salikin setiap Kamis yang kedua.
Kita sekarang sudah sampai di babul inabah, bab tentang inabah. Mungkin tahun 2021 besok kitab Madarijus Salikin ini akan saya ajarkan juga di Cimanggis di Masjid Baitul Hikmah. Anda pun bisa mengikuti ceramah kajiannya melalui Instagram juga hari Sabtu pagi seperti ini, sehabis subuh. Wallahu ta'ala alam. Ini saya ceritakan untuk menjelaskan bahwa saya punya hubungan yang cukup dekat dengan Tazkiyatun Nafs. Kajian mingguan saya tentang Tazkiyatun Nafs malam Selasa di Kalisari, dan lagi-lagi Anda bisa lihat di Instagram. Baiklah jemaah sekalian, jadi buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ini adalah buku dasar yang sangat bagus untuk para pemula. Di dalam buku ini Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyebutkan 10 kaidah penting dalam Tazkiyatun Nafs. Baik, kaidah yang pertama, At-tauhidu aslu ma tazku bihi nufus. Ini yang pertama. Kata Syekh Abdul Razak, tauhid adalah induk dari segala hal yang membersihkan jiwa manusia. Jiwa manusia dibersihkan dengan salat, dibersihkan dengan zikir, tapi induk dari segala hal yang membersihkan jiwa manusia adalah tauhid. Nah, saudaraku sekalian, jiwa kita ini punya keinginan. Keinginan dari jiwa inilah yang dinamakan dengan nafsu. Maka ada nafsu makan, artinya keinginan makan. Kalau keinginan-keinginan kita selalu mendambakan yang buruk, yang haram, yang maksiat, keinginan seperti ini dinamakan dengan nafsul ammarah. Dan apabila keinginan-keinginan kita selalu mendambakan kebaikan-kebaikan, sehingga apabila telah sampai kepada satu kebaikan, hati ini tenang, itu dinamakan dengan nafsul mutmainnah. Tapi karena keterbatasan, karena kekurangan, karena kelemahan, kadang-kadang kita jatuh bangun di antara kebaikan dan keburukan. Ketika kita jatuh kepada keburukan, lalu hati ini menegur, kita pun menyesal, kita pun menangis. Hati yang menyesal atas satu kejahatan dan keburukan ini dinamakan dengan nafsul lawwamah. Dari tiga jenis nafsu ini, mana yang menjadi dasar? Jawabannya, pada dasarnya nafsu seluruh manusia adalah amarah. Pada dasarnya nafsu yang dimiliki oleh semua manusia adalah amarah. Itu dasar. Jadi kalau ada nafsul mutmainnah, itu adalah satu perjuangan melawan nafsu dasar. Baik, mana dalilnya bahwa pada dasarnya nafsu semua manusia adalah ammarah? Dalil yang pertama dalam surat Yusuf alaihissalam. Allah berfirman tentang ucapan Nabi Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima." Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku tidak membersihkan diriku dan membersihkan jiwaku, karena pada dasarnya jiwa itu adalah ammaratun bis-su', selalu mendorong, mengajak dan menggoda untuk keburukan. Nabi Yusuf mengakui ini setelah dia masuk dalam penjara disebabkan karena tuduhan akan melakukan pemerkosaan. Insya Allah Anda sudah tahu kisahnya, tapi saya ingin menyampaikan beberapa bagian penting dari kisah ini. Wanita istri pembesar Mesir ini sesungguhnya udah gak kuat lagi menahan dorongan berbuat jahat kepada Yusuf. Akhirnya ditutuplah pintu, disusunlah rencana untuk melakukan perbuatan busuk itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala. Wanita itu menutup semua pintu-pintu, lalu dia mengatakan, wahai Yusuf, mendekatlah. Nabi Yusuf alaihi salam sesungguhnya terpancing. Buktinya pada ayat berikutnya Allah sendiri yang menjelaskan hati Nabi Yusuf. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini ingin dengan Nabi Yusuf, tapi Yusuf pun ingin dengan wanita itu. Wanita ingin, Yusuf ingin, tetapi dari dua keinginan ini yang pertama kali disebutkan oleh Allah adalah keinginan wanita. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah sebutkan keinginan wanita ini terlebih dahulu karena keinginan wanita inilah yang lebih besar. Karena wanita inilah yang mengawali segalanya. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa punya catatan yang sangat bagus tentang dua keinginan ini. Wanita itu ingin kepada Yusuf, Yusuf pun ingin kepada wanita tersebut. Kata Imam Ibnu Taimiyah, sama-sama ingin namun dengan keinginan yang berbeda. Wanita itu menginginkan Yusuf dengan hammu israr, keinginan yang sangat besar. Sementara Nabi Yusuf menginginkan wanita itu dengan hammu khasyah. Dia menginginkannya namun disertai dengan rasa takut. Yusuf ingin tapi takut. Jadi kalau Anda ingin tapi Anda takut, sebetulnya Anda mirip dengan Nabi Yusuf, insya Allah. Karena jemaah sekalian, keinginan yang buruk bersamaan dengan rasa takut, justru keinginan yang buruk ini akan terbakar di dalam rasa takut. Keinginan buruk Anda tidak berbahaya kalau ada rasa takut. Maka rasa takut inilah yang dibangun oleh tazkiyatun nafs, agar setiap keinginan-keinginan buruk terbakar dengan rasa takut itu. Nah, baik jemaah sekalian, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu ingin, Yusuf alaihi salam pun ingin. Kalau Anda bilang saya nggak ingat, ada udah lebih hebat dari Nabi Yusuf. Saya sih nggak tergoda gitu ya. Oh, kamu sudah lebih hebat dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tergoda, Anda nggak tergoda. Tapi mungkin punya kelainan bisa jadi. Baik. Setelah bertahun-tahun Nabi Yusuf di dalam penjara karena tuduhan itu, Nabi Yusuf dikeluarkan setelah berhasil mentakwil mimpi sang pembesar Mesir. Ada satu buku, ini sangat bagus kalau kita pelajari dari orang yang ahli. Saya punya bukunya, Al-Qawaidul Hisan fi Ta'biril Ahlam. Buku ini berbicara tentang kaedah-kaedah menafsirkan mimpi. Kaedah-kaedah tentang menafsirkan mimpi. Nabi kita dalam hadis saya menyebutkan, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Kata Nabi, tidak ada kenabian yang masih tersisa kecuali mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Kata Nabi, ar-ru'yas salihah. Mubasyirat itu adalah mimpi yang baik. Jadi Nabi kita menyebutkan mimpi yang baik bagian dari kenabian. Nah, oleh sebab itu mimpi yang baik ini jangan diabaikan. Maka ada satu buku ini direkomendasikan Syekh Al-Jibrin, judulnya adalah Al-Qawaidul Hisan fi Ta'biril Ahlam. Dan seorang ulama tabi'in yang sangat menonjol menafsirkan mimpi adalah Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Dan saya lihat tafsir mimpi Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baiklah, setelah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi dan tafsir itu betul-betul menarik perhatian penguasa, akhirnya Nabi Yusuf keluar dan dia diangkat menjadi pejabat. Tapi Yusuf mengatakan, tidak, saya nggak mau menjadi pejabat sebelum tuduhan buruk atas nama diri saya dibersihkan.
Saya nggak mau menjawab dengan tuduhan buruk yang masih melekat dalam diri saya. Saya dulu dituduh ingin memperkosa. Apakah dengan tuduhan ini saya akan diangkat menjadi menteri? Kata Nabi Yusuf, tidak. Irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Yusuf mengatakan, kembali jumpai raja. Suruh raja itu bicara dengan perempuan-perempuan yang tangan-tangan mereka sempat terseret melihat aku. Perempuan inilah kunci saksi, apakah saya ingin memperkosa atau tidak. Akhirnya wanita-wanita itu dikumpulkan. Mereka semua mengatakan, ma alimna alaihi min su'. Kami tidak melihat keburukan sedikit pun dalam diri Nabi Yusuf. Dan istri pembesar Mesir yang melakukan penuduhan palsu mengatakan, al-ana has-hasal haqqu ana rawattuhu. Sekarang ini kebenaran dan bisa lagi saya sempurnakan, saya sembunyikan. Saya yang sesungguhnya ingin melakukan perbuatan bukan Yusuf. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tidak menganggap hati ini bersih, karena memang pada dasarnya jiwa ini menginginkan keburukan termasuk itu. Jadi Nabi Yusuf mengatakan pada dasarnya manusia menginginkan keburukan. Keinginan manusia mendambakan keburukan. Ayat inilah yang menjadi dalil bahwa pada dasarnya nafsu kita adalah ammarah. Dalil yang kedua, pada dasarnya nafsu kita adalah ammarah adalah firman Allah dalam Al-Quran. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukanmu tersesat, lalu Allah berikan hidayah. Maka kesesatan adalah dasar, hidayah adalah tidak dasar. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, disinilah kajian tazkiyatun nufus ini sangat penting, karena Anda harus mengubah sesuatu yang menjadi watak dasar, berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada kaidah pertama. Syekh Abdul Razak Azhar hafizahullah mengatakan bahwa tauhid kepada Allah adalah induk dari segala tazkiyatun nufus. Kenapa demikian? Inti dari tauhid adalah ketergantungan kepada Allah. At-ta'alluqu billah, ketergantungan kepada Allah. Sebelum hati Anda sebelum tauhid mengikat hati Anda dengan Allah, Anda belum sampai kepada titik inti dari tauhid. Ketergantungan kepada Allah. Berbicara tentang ketergantungan berarti berbicara tentang kebutuhan. Orang-orang yang bertauhid, mereka tidak melihat satu pun kebutuhan mereka di tangan manusia. Karena tauhid telah mengajari mereka rububiyah. Dan tauhid rububiyah mengajarkan bahwa semua keinginan manusia di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir." Segala kebaikan ada di tangan Allah. Inilah yang dinampakkan oleh tauhid rububiyah. Saya ingin rezeki saya di tangan Allah. Saya ingin keselamatan saya di tangan Allah. Saya ingin sukses saya di tangan Allah Azza wa Jalla. Saya ingin husnul khatimah di tangan Allah. Saya ingin ibadah saya istiqamah di tangan Allah. Oleh sebab itu Imam Al-Muqrizi, beliau tokoh penting dalam mazhab Syafi'i pada abad ke-6. Beliau tinggal di Mesir, orang Mesir. Imam Al-Muqrizi dalam kitab beliau yang berjudul Tajridut Tauhid, beliau mendefinisikan tauhid. Kata beliau, apa itu tauhid? Kata beliau, tauhid itu antara al-umura kullaha biyadillah ru'yatan taqta'ul iltifat ila al-asbab. Tauhid itu, kata beliau, ketika engkau melihat segala-galanya di tangan Allah, sehingga engkau tidak melirik kepada sebab. Engkau melihat segala-galanya di tangan Allah, sehingga engkau tidak melirik kepada sebab. Baik, saya ingin sehat. Sebabnya apa? Obat. Tauhid itu ketika
ketika engkau melihat keinginan sehatmu di tangan Allah, kau lihat keinginanmu 100% di tangan Allah, sehingga engkau tidak melirik kepada sebab. Itu tauhid. Kalau Anda masih melirik kepada sebab untuk satu keinginan, tauhid Anda tidak benar. Tauhid Anda lemah. Baik. Saya ingin rezeki. Sebabnya adalah usaha. Tauhid itu adalah engkau lihat segala-galanya di tangan Allah, termasuk rezekimu, sehingga engkau tidak menoleh kepada sebab. Itu tauhid. Menoleh segala-galanya di tangan Allah tentu bukan memandang dengan mata, tetapi memandang dengan keyakinan. Sehingga terjemahannya, tauhid itu adalah ketika engkau melihat dengan keyakinanmu bahwa semua kebutuhanmu di tangan Allah, sehingga engkau tidak lagi menoleh kepada sebab. Nah, itulah tauhid. Saya butuh uang alias rezeki di tangan Allah. Saya butuh sehat di tangan Allah. Semua kebutuhan saya di tangan Allah. Dan saya melihat itu dengan keyakinan, sehingga hati saya tidak lagi melihat sebab. Bukan berarti Anda mengabaikan sebab. Oh, kalau begitu tidak usah saya berusaha. Kalau begitu saya tidak usah berobat. Mengabaikan sebab adalah jabariyah sesat. Tapi melihat sebab sebagai jalan dari sesuatu, ini adalah qadariyah. Dua-duanya sebab. Yang betul, jalankan sebab sebagai ikhtiar dan lihat tujuan di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, jemaah sekalian, apabila hati Anda melihat dengan penuh keyakinan bahwa semua keinginan di tangan Allah, ini dinamakan dengan tauhid rububiyah. Hasilnya Anda akan bersimpuh di depan Allah dengan tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyah adalah hasil dari tauhid rububiyah. Orang yang tidak melihat rububiyah di tangan Allah, mereka tidak akan beruluhiyah kepada Allah. Semua syirik-syirik uluhiyah disebabkan karena kekeliruan mereka memahami tauhid rububiyah. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, sangat panjang lebar Al-Quran berbicara tentang alam. Al-Quran berbicara tentang matahari. Kata Allah, matahari adalah tanda kekuasaanku. Al-Quran berbicara tentang bulan, berbicara tentang bintang, berbicara tentang batu, berbicara tentang pohon-pohon. Bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq, tidak berbicara, ayat tersebut berbicara tentang alam. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran panjang lebar berbicara tentang alam? Karena syirik terjadi disebabkan karena salah faham manusia terhadap alam.